Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil tema tentang bagaimana koneksi antara kamu dan dia. Boleh kalian fokuskan dianya siapa dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi percintaan antara kamu dan dia. Situasinya nih saat ini seperti apa ya? Three of Wands, Page of Cups, Nine of Cups, Ace of Swords, Nine of Wands, Death. Three of Wands. Di sini kamu udah melihat atau memandang masa depan kamu. Maksudnya adalah gini, kamu udah siap untuk melangkah maju tentang percintaan kamu di sini ya. Kamu udah punya prinsip yang kuat untuk bagaimana nanti ke depannya kamu punya hubungan atau kamu punya komitmen dengan seseorang. Jadi kamu udah menetapkan, kamu benar-benar udah yakin siapa yang nantinya pantas untuk bersanding dengan kamu dan akan seperti apa uh, komitmen yang akan kalian jalani ya. Jadi mungkin dulu kamu punya hubungan dengan seseorang itu kayak nggak punya prinsip, ya udah ngejalanin aja gitu ya. Makanya di sini mungkin kamu sekarang itu udah punya prinsip, kalau mau punya hubungan ya komunikasi harus intens kayak gitu ya. Harus adanya pertemuan, walaupun sesibuk apapun harus ada pertemuan misalnya berapa hari sekali gitu ya. Benar-benar temu datang secara fisik kayak gitu misalkan. Terus harus adanya kabar. Nah, seperti itu. Intinya kamu punya prinsip sekarang dalam menentukan ke depannya kamu punya hubungan yang akan seperti apa gitu ya. Nah, kalau di sini kamu udah punya pasangan baru ya, kamu udah menjalin hubungan dengan seseorang yang baru, aku lihat di sini kamu udah bisa menentukan langkah selanjutnya akan seperti apa. Kamu udah menetapkan itu. Mungkin kalau di sini kamu udah masih pacaran sama dia, ya mungkin kamu akan melakukan pertunangan dengan dia seperti itu. Aku lihat kamu udah menatap masa depan kamu, ya udah melihat diri kamu menikah dengan pasangan kamu kayak gitu. Intinya kamu udah tahu tujuan kamu ke depannya seperti apa. Ya, ada kenaikan level gitu ya. Kamu pengen hubungan ini ada kenaikan level, kamu udah punya prinsip, punya hubungan tuh harus yang begini biar hubungan kita langgeng, agar hubungan kita itu berjangka waktu lama gitu ya. Harus adanya misalkan prinsip kamu harus sama-sama mau berkorban, harus sama-sama mau mempertahankan gitu. Intinya seperti itu. Kamu udah berprinsip sekarang. Dan aku lihat di sini juga ada Page of Cups reverse. Ya, dan aku lihat memang di sini mungkin kamu ini orangnya pendiam, orangnya itu canggungan ya, orangnya masih plan, masih bingung. Ya, mungkin kemarin kamu masih suka plan, dan aku lihat juga kamu mungkin kemarin-kemarin itu masih bingung ya, nggak dewasa juga secara emosional, kamu masih suka marah-marah nggak jelas, kamu masih suka suka kalau marah itu meledak-ledak, kalau mengambil keputusan itu di saat uh, kamu lagi marah kayak gitu. Intinya kamu waktu itu tuh uh, belum seimbang lah ya, secara emosi ya, itu belum seimbang. Dan aku lihat juga di sini, oh kamu udah Nine of Cups ya. Sekarang tuh kamu udah merasa bahagia, bersyukur banget dengan apa yang kamu miliki sekarang. Mau sekarang kamu dengan pasangan baru ataupun belum punya pasangan, di sini kamu udah bahagia banget, udah bersyukur banget dengan apa yang kamu miliki di sini. Bahkan di sini kalau misalkan kamu belum punya pasangan, aku lihat di sini kamu akan dapat potensi bertemu dengan seseorang yang eh, apa, yang bisa menjadi pasangan kamu di suatu momen gembira ya, entah itu di suatu perayaan
pesta apa kayak gitu ya. Intinya saat ini tuh kamu lebih memprioritaskan kebahagiaan dirimu sendiri aja, terus kamu lebih berfokus pada dirimu sendiri, kebahagiaan dirimu gitu. Kamu udah nggak mikirin lagi tentang kapan kamu harus menikah, kapan kamu harus punya pasangan gitu ya. Kamu udah nggak memperhitungkan itu lagi. Ya, kamu udah nggak lagi menyusun-nyusun strategi tentang tujuan cinta-cintaan kamu lagi ya. Di sini kamu udah nikmatin aja kehidupan kamu sendiri ya. Kamu bahagia dengan orang-orang yang kamu cintai di sini ya, dengan keluarga, dengan teman-teman, kamu happy, kamu apa ya? Pesta, kamu merayakan apa sesuatu dengan keluarga, dengan teman-teman. Intinya kamu happy dengan hidupmu sendiri aja. Mau kamu sekarang lagi lajang ataupun kamu sudah punya pasangan. Ya, kamu udah nggak peduli lagi dengan tekanan ya harus segera menikah, harus segera punya pasangan. No, kamu tidak memikirkan itu lagi. Yang penting kamu sekarang punya tujuan, hidupmu bahagia, kamu tercukupi secara finansial kamu. Ya, kalau misalkan ya apa nih tujuan kamu, misalnya tujuan kamu finansial, ya udah kamu kejar aja tuh finansial gitu ya. Kamu udah nggak pusingin lagi tentang stereotip tentang kalau wanita tuh harus menikah di umur sekian, kalau pria tuh uh, ya harus segera ngejar-ngejar cari apa pasangan kayak gitu. No, aku tidak melihat itu. Tapi sekarang kamu itu udah lebih free, kamu udah masa bodoh dengan stereotip-stereotip atau pemikiran orang-orang atau omongan orang-orang yang kamu harus punya segera pasangan atau segera menikah. No, kamu tidak memikirkan itu. Ya, sekarang tujuan kamu apa? Kamu pengen bahagia, ya kamu bahagiakan dirimu. Kamu pengen traveling, ya kamu traveling. Kamu pengen kerja mendapatkan uang, ya udah kamu kerja. Kamu pengen foya-foya, bahagia, pesta sama teman-teman, ya udah kamu lakukan itu. Intinya sekarang kamu free, kamu bersyukur dengan apa yang kamu miliki. Oke, kemudian ada Ace of Swords. Oh ya, ini kartu untuk kamu ya. Yang ini tuh kartu untuk dia. Aku selalu lupa deh. Tapi ini bisa juga vice versa ya. Bisa ini tahu-tahu dia energinya, ini tahu-tahu energi kamu. Jadi kalian situasikan aja. Oke, Ace of Swords ya. Aku lihat energi dia sekarang itu masih bingung ya, masih bingung, masih nggak jelas ya, karena dia masih mikirin kamu, karena banyak kesalahpahaman di antara kamu dan dia. Kamu masih salah menduga tentang dia, kayak gitu deh. Intinya dia itu masih bingung ya untuk menghadapi kamu itu gimana. Kenapa perspektif kita itu selalu beda, pendapat kita itu selalu beda menurut dia gitu ya. Dan terkadang juga kalau ngomong tuh entah ini dia ataupun kamu tuh suka menyakitkan hati ya, suka belak-belakan gitu ya. Dan emosi juga suka naik turun dianya ini ya. Dia ini kalau emosi suka naik turun sekarang. Ya, saat ini tuh dia masih mencoba untuk menahan emosi, tapi sebenarnya dalam hati dia tuh meledak-ledak. Dia pengen mengucapkan kata-kata apa ya, kasar mungkin ya, pengen dia lontarkan, tapi itu masih dia tahan kayak gitu ya. Dan aku lihat di sini juga dia agresif atau kasar ya, kasar dalam kehidupan dia. Intinya dia nggak seimbang ya, tanpa kamu di sini dia nggak seimbang ya. Dia masih goyah, masih bingung, apa namanya, masih bingung karena di dalam hati dia masih cinta tapi situasinya udah berakhir gitu ya. Jadi ya berakhirnya itu ya gara-gara perbedaan prinsip, perbedaan pendapat ya, salah paham seperti itu. Jadi dia nggak seimbang saat ini, masih ambigu lah. Ya masih ambigu dengan hubungan kamu dengan dia gitu. Dia melihat hubungan itu masih ambigu gitu. Mau dibawa kemana sebenarnya hubungan ini, kok ya kerjaannya on off terus, hubungannya putus nyambung lagi, setiap didekatkan pasti beda prinsip, kok nggak pernah satu pemikiran kita gitu. Dia masih bingung ya. Oke, kemudian ada Nine of Wands ya. Dia merasa kecewa dengan hubungan ini ya, dengan hubungan dia lebih tepatnya ya. Dia merasa kecewa
dengan hubungan dia. Kayaknya dia itu pengen punya suatu hubungan yang berkomitmen, ya. Entah dengan siapa, pokoknya dia pengen menemukan sosok pasangan yang sesuai dengan keinginan dia, yang mau serius sama dia. Bahkan di sini dia mengusahakan segala macam cara untuk bisa menemukan pasangan yang tepat untuk dia. Ya mungkin dia udah banyak menjelajahi banyak wanita atau banyak pria, ya lawan jenis lah ya. Dia udah menjajaki si A, si B, si C sampai Z, ya tapi sampai sekarang kok ya nggak ketemu juga siapa orang yang dia inginkan. Bahkan di sini saat dia menjalin suatu hubungan dengan seseorang, bahkan dengan kamu di sini, dia dia merasa kayak dia itu udah mencurahkan semua eh, tenaga dia, usaha dia, upaya dia untuk mempertahankan hubungan, tapi ya selalu gagal. Kayak gitu ya. Jadi ya akhirnya dia punya pemikiran bahwa memang kalau mau punya hubungan yang berkomitmen, yang sukses, yang serius, ya memang harus dari kedua belah pihak mau sama-sama membangun hubungan ini untuk bisa bertahan dalam jangka waktu lama gitu. Memang dari dua belah pihaknya yang berjuang mempertahankan hubungan ini gitu ya. Ya kita nggak tahu ya pemikiran dia seperti apa, tapi intinya orang ini tuh merasa bahwa dia kayaknya udah melakukan banyak usaha, banyak upaya, tapi kayaknya hasilnya nol. Ya gimana sih kalau kamu melihat dia aja deh, benar nggak nih dia itu melakukan usaha yang banyak gitu ya. Kalau misalkan dia melakukan usaha yang banyak kok bisa gitu ya. Eh, Tidak ada ending yang bagus gitu. Padahal dia udah menjajahi banyak hubungan gitu kan, aneh gitu ya. Apakah iya benar dia melakukan usaha yang total? Ya, aku lihat seperti itu. Oke, that's ada suatu pengakhiran di dalam hidup dia, terutama di percintaan dia. Ya, dan aku lihat di sini benar-benar akan berubah 360 derajat. Nah, ini dari apa yang dia akhiri, dia akan berubah dan dia didorong untuk berubah. Bukan karena keinginan dia, tapi memang dari situasinya membuat dia harus berubah. Harus ada yang berubah dalam hidup dia, gitu. Dan apa sih yang akan berubah di dalam diri dia adalah sesuatu masalah yang mendarah daging di diri dia. Apa tuh yang mendarah daging di diri dia? Yang suka memiliki hubungan di A, B, C, D, E. Nah, itu ya. Entah dia masih punya hubungan dengan A, taunya dia punya hubungan juga dengan B, ya artinya selingkuh, ya mungkin itulah yang mendarah daging di kehidupan dia dan itu akan dia hilangkan. Itu benar-benar akan dirubah 360 derajat, dia tidak mau lagi untuk selingkuh gitu ya. Dia kalau sekarang tuh mikirnya kayak udah deh benar-benar menetapkan hati pada memang yang mana orang yang pengen aku mau gitu. Aku akan mengusahakan dia untuk menjadi pasangan aku nggak lagi akan bersama dengan si A, B, C, D, E, tapi aku akan memilih dan menetapkan pada satu orang saja, kemudian ya akan aku usahakan menjadi pasangan aku ya, karena di sini dia sudah melewati Nine of Wands ya, dia udah sadar bahwa memang kalau mau punya hubungan itu ya benar-benar dari kedua belah pihak yang mau memperjuangkan gitu ya, dan harus benar-benar mengupayakan kayak gitu. Jadi aku lihat dia nggak mau lagi selingkuh-selingkuh, dia nggak mau lagi banyak memiliki hubungan dengan lawan jenis lainnya gitu. Kalau dia udah yakin pada satu A, ya berarti A aja kayak gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan ini resonate ya. Untuk zodiaknya di sini ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Cancer, Scorpio, dan Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Scorpio. Tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan aku ini, asal ceritanya sama dengan keadaan kalian, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.